Oke Pak, jadi kalau melihat tadi sudah malang melintang di dunia politik, pernah ikut berlaga di Pilpres 2004 pemilihan presiden langsung waktu itu, Pak Sis ngelihat nggak bahwa di Pilpres ini akan merasa dejavu nggak atau melihat apa yang terjadi pada Indonesia ini seperti pada Filipina, misalnya putra Presiden Marcos yang diturunkan dan kemudian exile dan kemudian sekarang di antara tiga nama itu kita juga punya nama yang identik dengan Orde Baru sebagai tokoh yang juga besar di era Orde Baru. Apakah Pak Sis merasa ini dejavu? Kondisi Indonesia tidak sama dengan Filipina. Kalau di suatu negara kondisi sosial ekonominya jelek, orang akan cenderung melihat masa lalu itu indah. Dan tokoh-tokoh yang mempunyai kaitan dengan masa lalu akan dengan mudah memenangkan. Karena itu Filipina memilih Bongbong, anak Marcos, karena kondisi situasinya jelek. Kurang jelek. Sehingga enak zamanku di zaman Marcos menjadi sebuah memori kolektif yang dirindukan. Dan bukan hanya itu, Bongbong juga samban. Bongbong itu seseorang yang sukses sudah jabatan sebelumnya sebagai senator. Jadi dia juga sudah punya nama. Dan saya tidak setuju kalau harus dilihat dari kondisi orang tuanya dulu ya, karena dia sendiri berhasil. Tapi Indonesia sekarang ini kondisi yang buktinya dengan tingkat dukungan masyarakat yang sampai menurut Kompas 70-an sekian persen, ada yang menyebut 82%, itu kondisinya tidak sama dengan di Filipina. Orang tidak melihat masa lalu sebagai sesuatu yang menjadi. Karena itu setiap partai politik, setiap capres atau di luar yang koalisi perubahan selalu ingin mengidentikan dengan Presiden Jokowi. Ya, semua calon presiden, semua calon wakil presiden mencoba mendapatkan restu dari presiden yang sangat terkenal ini, yang sangat didukung rakyat ini. Dan posisi Pak Prabowo yang menjadi bakal calon presiden lebih akan mengutamakan kampanye yang identik dengan keberlanjutan Presiden Jokowi daripada misalnya dulu ada tagline enak zamanku ya gitu dengan profil tokoh di zaman Orde Baru. Saya kira kalau dalam kampanye tagline enak zamanku toh gambar Pak Harto tetap efektif di lingkungan masyarakat tertentu yang memang mau tidak mau kita harus terima kenyataan. Pendukung Pak Harto itu juga banyak, walaupun tentu mayoritasnya tidak ya, buktinya partai-partai yang terkait dengan keluarga Pak Harto juga tidak memenangkan pemilu, bahkan tidak bisa masuk ke DPR kan, tapi ada, jadi di lingkungan itu efektif, tapi kalau dipakai secara nasional saya kira bunuh diri. Tentu tetap punya relevansinya di kelompok-kelompok tertentu.